Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang COVID-19. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ayo ngaku di sini yang lagi mampir di video ini pasti kalian itu nggak bisa cium bau, sama kalian itu lagi ngerasa diri kalian itu terkena COVID-19 ya kan? Nah, pokoknya di sini aku itu pengen ngejelasin ke kalian cara menyembuhkan COVID ala aku waktu aku terkena COVID-19. Jadi buat kalian yang merasa diri kalian terkena COVID-19, kalian itu harus tonton video ini sampai selesai ya. Nah, pertama-tama aku itu pengen ngejelasin perbedaan flu biasa sama flu COVID-19 menurut aku ya. Jadi kalau misalkan terkena flu biasa, menurut aku nih ya, kita itu bersin-bersinnya parah. Pasti kalian pernah kan ngalamin bersin-bersin yang nggak enak banget. Nah, itu menurut aku itu flu. Tetapi kalau yang corona ini menurut aku bersin-bersinnya itu nggak ada. Ya mungkin sesekali lah, tapi kalau yang bener-bener itu flu biasa, itu tuh biasanya bersin-bersinnya tuh parah banget. Nah, kayak gitu. Nah, itu perbedaan flu COVID sama flu biasa. Nah, itu menurut aku. Nah, terusnya lagi nih ya, yang paling mencolok kalau misalkan kalian terkena COVID, kalian itu bakal ngalamin anosmia. Jadi anosmia itu penciuman kalian itu bener-bener nggak bisa nyium apa-apa. Kalian itu kan kalau misalkan kalian flu biasa, kalian itu kan hidungnya itu mampet. Nah, hidungnya mampet, terus bisa nyium juga kayak tipis-tipis gitu. Nah, lebih ke kayak gitu aja kalau misalkan flu biasa. Tetapi kalau misalkan kalian itu corona, ya kan, kalian itu nggak flu atau flu kalian udah sembuh, tapi kalian itu tidak bisa mencium bau. Bener-bener bau setajam apapun kalian itu nggak bisa cium bau, alias ngerasa hidung kalian itu kayak yang rusak, alias nggak bisa cium apa-apa. Terus yang lagi di sini yang aku rasain waktu itu, aku itu ngerasa nggak sakit, tapi aku nggak bisa cium bau, dan nafsu makan kalian itu berkurang. Bahkan nggak nafsu ya, yang namanya orang sakit itu udah pasti nggak nafsu makan ya kan. Tapi kalau yang si corona itu yang aku alamin waktu kemarin, aku itu nggak nafsu makan, tapi aku ngerasa diri aku tuh nggak sakit, tapi aku nggak bisa cium bau. Nah, kayak gitu perbedaannya. Nah, buat kalian yang ngerasa diri kalian ini terkena COVID, tetap tenang, tetap makan yang banyak. Terusnya lagi kalian itu tetap happy, karena happy itu paling penting, karena bikin imun kita itu meningkat, alias kita itu ngaruh lah pokoknya. Kalau misalkan kalian dipikir terus, itu malah jadi kalian lebih drop. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini aku cuman mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian terkena COVID, yang harus kalian lakuin itu, kalian itu makan yang banyak. Meskipun kalian itu tidak nafsu, kalian itu harus paksain makan yang banyak. Bener-bener makan yang banyak, makan sayuran, makan buah, bener-bener harus makan yang banyak. Itu kunci kalian itu sembuh dari COVID. Seandainya kalian itu pusing, kalian itu cukup beli obat pusing, atau kalian itu ngerasa tenggorokan kalian itu sakit, kalian obatin tenggorokan itu kenapa sakit. Jadi kalian itu harus minum apa sih namanya, obat radang misal. Terus kalian misal flu, ya obatin yang flu-nya itu. Kalian batuk, ya obatin si batuknya itu. Nah, kuncinya itu ya makan yang banyak. Terusnya lagi ya, gejala-gejala itu cukup kalian obatin yang kalian tahu obat yang cocok untuk yang biasa kalian minum. Nah, kayak gitu. Menurut aku kayak gitu. Nah, tetapi di sini ada pengkecualian. Jadi, kalau misalkan kalian itu drop banget, bener-bener drop banget, nafas kalian itu sesek banget, bener-bener sesak yang kalian itu udah nggak ngerti harus kemana. Nah, jadi saran aku kalian itu harus ke rumah sakit, harus bantuan medis. Tapi kalau cuman batuk, atau kalian itu flu, atau kalian sakit tenggorokan, atau kalian itu mual, kalian cukup ngobatin
yang kalian rasain itu. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa sedang terkena COVID tapi badan kalian masih bisa beraktivitas, masih masih apa sih namanya? Masih yang bugar, bukan bugar banget sih ya. Tapi ke lebih yang kayak sakit biasa. Jadi cukup makan yang banyak sama obatin yang kalian rasa itu, tenggorokan sakit atau batuk. Nah, kayak gitu. Tapi saran aku kalau misalkan kalian itu udah sesek banget, nafas kalian itu benar-benar sesek banget, please kalian itu harus minta bantuan sama medis. Nah, kayak gitu. Jadi kuncinya kalau misalkan kalian udah ada ciri-ciri nih ya, kalian itu terkena COVID, langsung kalian itu makan yang banyak, vitamin kalian minum, terus kalian itu misal tenggorokannya sakit, cepet-cepet beli obat yang bisa ngilangin tenggorokan itu sakit. Misal kayak yang buat semprot itu ya, kayak kulin atau apalah. Pokoknya kalian tuh harus cepet-cepet, jangan dinanti-nanti. Nah, kayak gitu. Jadi menurut aku kuncinya ya makan banyak itu ya, sama yang kalian rasain kalian obatin aja. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku mau cerita ya. Jadi waktu aku ngerasa terkena COVID itu tuh bener-bener waktu zaman dulu, tahun dulu, yang waktu lagi heboh-hebohnya. Jadi orang aja kalau misalkan batuk dia diem-diem aja, takut dibilang corona. Nah, itu waktu itu ya. Nah, tetapi kalau di zaman sekarang, kalian itu terkena COVID, atau kalian ngerasa diri kalian COVID, atau kalian itu udah positif COVID, kalian itu bener-bener berani posting di sosial media kalau kalian itu terkena COVID. Tetapi kalau waktu zaman aku ngerasa aku lagi terkena COVID, aku tuh bener-bener yang waktu yang dulu itu bener-bener gak ada orang yang posting aku terkena COVID, gak ada, bener-bener sama sekali gak ada. Bahkan mereka itu lebih yang takut, bahkan diem-diem aja. Nah, menurut aku kenapa sekarang itu eh apa sih namanya, yang terkena COVID itu meningkat, menurut aku selain mereka itu nggak menerapin protokol kesehatan, mereka itu lebih yang berani kalau mereka rasa diri mereka itu COVID, jadi mereka tes, mereka berobat. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang dulu itu mereka itu bener-bener diem-diem baik ya kan. Bahkan kalau misalkan kalian lagi di angkot, kalian mau bersin, pasti kalian itu ditahan waktu zaman dulu ya kan, takut kalian itu dibilang corona. Nah, kalau sekarang kan lebih yang corona itu bukannya nyepelein ya, tapi corona itu lebih yang kalau ada yang terkena ya udahlah biasa aja. Kalau dulu tuh bener-bener kayak mencekam, kayak yang apa sih namanya, mengerikan. Nah, kayak gitu. Jadi di sini aku tuh cuman mau ngasih tahu ke kalian. Jadi kalau misalkan kalian merasa terkena COVID, kalian itu cukup makan yang banyak, vitamin kalian minum. Kalau kalian itu ngerasa tenggorokan sakit atau batuk, kalau atau flu, cukup kalian itu diobatin yang kalian rasa itu. Tetapi di sini kalau misalkan kalian itu ngerasa diri kalian itu drop, atau kalian itu ngerasa nafasnya itu bener-bener sesek banget, jadi kalian itu butuh bantuan medis, nggak usah takut-takut. Seandainya takut pun aku juga ngerti sih, karena banyak rumah sakit mungkin di berita-berita itu ngeri banget. Jadi kita tuh malas ke rumah sakit, aku juga tahu. Tetapi di sini kalau kalian ngerasa diri kalian itu udah ada ciri-ciri terkena COVID, misal nih kalian itu tenggorokannya sakit, nah langsung cepet-cepet kalian itu beli obat radang, terus makan yang banyak, terus kalian itu apa sih namanya, vitaminnya kalian minum. Udah, jangan nyampe badan kalian itu drop, jangan kayak yang didiemin pas udah parah aja kalian itu heboh. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi di sini eh, biasanya kalau misalkan kalian itu terkena COVID, biasanya menurut aku ciri-cirinya itu benar-benar mirip kayak kita lagi sakit radang tenggorokan. Jadi awalnya itu kalian tuh bakal sakit tenggorokan, terus kalian itu meriang. Nah, kalau suamiku itu meriangnya bener-bener malam-malam itu, meriangnya itu dia nggak bisa tidur, dia itu kayak nggak karuan rasanya. Tapi pas udah dikasih paracetamol, dia minum obat apa sih, radang gitu-gitu, eh, langsung mendingan, langsung mendingan. Setelah mendingan baru tuh keluar ada batuknya, ada flu-nya. Nah, setelah flu-nya itu pergi atau udah mendekati sembuh, nah baru anosmia, jadi nggak bisa cium bau. Jadi yang aku rasain, aku sendiri pun yang aku rasain, aku tuh meriangnya cuman semalam doang, soalnya langsung aku obatin,
langsung di badan tuh udah yang enak ya kan, udah enak. Terus ya udah kayak meriang-meriang biasa aja minum obat warung misal ya kan, kalau nggak obat apotik, udah enak wae udah. Nah pas udah ngerasa badan ini sembuh, nggak bisa cium bau. Nah kayak gitu. Jadi ada cerita lucu ya di sini. Aku itu kan maaf ya, bukan nggak sayang Bintang. Jadi kalau si Bintang itu pups, itu aku tuh bisa muntah-muntah karena baunya ya kan. Nah cuman ceritanya aku lagi main nih ya kan, aku lagi main, ada yang bilang, si Bintang pup ya, kata dia gitu. Si Bintang pup, kok aku nggak cium bau. Pas aku aku tengok, aku bawa pulang si Bintang, aku cek, ternyata dia beneran pup dan aku nggak bisa cium pupnya Bintang. Aku itu nangis-nangis karena nggak bisa cium tainya Bintang. Nah kan, yang biasanya aku kadang muntah-muntah kalau lagi nggak mood ya kan, nyabokin Bintang. Tetapi waktu itu aku bener-bener yang ngerasa, ya Allah, penciuman aku itu nggak ada, hilang. Jadi aku sedih banget nggak bisa cium tainya Bintang. Jadi sekarang aku udah yang nggak yang gimana ya, ya bersyukur aja lah pas lagi nyobukin Bintang terus nyium baunya, aku tuh bener-bener yang ngerasa bersyukur. Tapi kalau yang waktu nggak bisa cium tuh bener-bener aku sedih banget nggak bisa cium bau. Biasanya sebelum kalian itu terjadi anosmia atau kalian nggak bisa cium bau, biasanya nih ya, kalian itu bakal ngerasa sakit tenggorokan. Nah, setelah kalian ngerasa sakit tenggorokan, kalian itu meriang. Nah, ini yang aku alamin ya, sakit tenggorokan. Terus aku itu meriang. Meriangnya itu bener-bener semalaman, itu nggak karuan rasanya. Suamiku tuh yang lebih lebih nggak karuan menurut aku ya. Jadi dia itu badannya itu pada sakit semua, pada linu ya kan. Terus sama aku itu aku kerokin. Terus aku kasih paracetamol. Nah, paginya itu udah mendingan. Nah, pas udah mendingan, baru ada batuk, ada flu. Tetapi itu teh nggak lama karena kita obatin. Nah, terusnya lagi setelah badannya itu udah enakan, udah agak mendingan, baru tuh nggak bisa cium bau. Jadi nggak bisa menurut aku, pas kita nggak bisa cium bau itu tandanya pas mau mendekati sembuh. Tapi kalau yang waktu meriang-meriang itu cuma sehari doang. Jadi pas diobatin udah mendingan, baru tuh kita nggak bisa cium bau. Nah kayak gitu, nggak yang langsung nggak bisa cium bau, nggak gitu. Jadi ada prosesnya, dari sakit tenggorokan, terusnya lagi dari meriang badannya pada linu-linu, kita kasih paracetamol ya kan, dosis yang 600. Paginya udah enakan, malamnya bisa tidur ya kan, paginya udah enakan, udah bisa aktivitas. Terusnya lagi eh baru tuh ada drama nggak bisa cium bau. Nah kayak gitu. Jadi yang aku rasain tuh kayak gitu. Tetapi alhamdulillahnya aku itu masih bisa ngerasain manis, pedes, asin. Aku masih bisa, suamiku masih bisa. Tetapi kita itu nggak bisa cium aroma. Jadi mau bau comberan kayak mau bau tainya Bintang yang kadang bikin aku muntah, aku tuh bener-bener nggak bisa cium bau. Parfum ya, udah disemprot-semprot nggak bau, minyak kayu putih nggak bau, pokoknya nggak bisa cium bau sama sekali. Tetapi aku ngerasa badan aku udah enakan, udah sembuh ya, menurut aku udah sehat, tapi emang nggak bisa cium bau. Nah kayak gitu. Nah tetapi di sini aku mau kasih tips buat kalian. Jadi di sini ada terapi ya kan, terapi untuk anosmia. Jadi kalian hidungnya itu bisa kalian kasih minyak kayu putih di sini, atau kalian tuh beli salon pas atau koyok, potong kecil tempel di sini. Terusnya lagi kalian itu minumnya air hangat. Jadi selama kalian terkena COVID, kalian itu minum air hangat ya. Jadi jangan minum air dingin. Jadi hangatnya itu bukan hangat yang tipis, tapi hangatnya itu mendekati panas. Jadi di tenggorokan tuh enak. Jadi kalian tuh selama COVID-19 ngerasa diri kalian terkena COVID, kalian itu harus minum air hangat ya. Terusnya lagi di sini, selain makan yang banyak, aku itu waktu itu nerapi hidung aku biar cepet terangsang. Aku itu nyiumin minyak kayu putih. Aku beli permen, kayak permen Goliat yang apa sih namanya, tajam minnya. Aku makan itu, minum itu. Terusnya lagi vitamin, aku vitamin C yang dosis 500 aku minum. Terusnya lagi aku makan yang banyak. Jadi
aku sama suami, kalau suamiku katanya dia ngerasa aku nafsu makannya oke-oke aja. Tetapi kalau aku yang ngalamin waktu itu, aku ngerasa aku nggak sakit tapi aku malas makan. Nah kayak gitu. Jadi pas aku pikir-pikir nggak bener nih kalau aku nggak makan. Jadi aku paksain makan yang banyak. Aku sama suamiku makan yang banyak. Bahkan pas lagi bokek-bokeknya juga kita paksain gimana caranya beli makanan yang enak yang kita nafsu makan. Bener-bener kita makan yang banyak. Udah deh, anosmianya hilang dengan sendirinya. Jadi pokoknya anosmia itu nggak perlu diobatin, itu bisa sembuh sendiri. Tetapi kalian bisa terapi. Jadi biar nyium-nyium yang tajam-tajam buat nerapi hidung kalian itu biar cepat kembali bisa nyium bau lagi. Nah kayak gitu. Nah buat kalian di sini aku tahu ya kalian itu mungkin lagi panik atau kalian itu lagi ngerasa diri kalian itu terkena COVID. Jadi kalian itu kayak yang aduh gimana nih, jangan gimana-gimana, tetap tenang, tetap happy, tetap bahagia, dan itu pasti bisa sembuh. Terus jangan lupa kalau kalian ngerasa kalian itu terkena COVID, please kalian itu pakai masker. Kalau bisa kalian isolasi mandiri, jangan kemana-mana ya kan. Seandainya pun kalian mau kemana-mana, kalian itu pakai masker, pakai apa sih namanya, semprot ya kan, biar kalian itu jangan sampai pas mau pegang uang kalian itu harus tangan kalian itu harus udah disemprot-semprot pas megang uang mau beli baru kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian itu buka masker, kasihan orang lain. Soalnya COVID ini tuh apa sih namanya, nularnya itu cepat. Sebenarnya menurut aku nggak terlalu ngeri, cuma nularnya itu lebih yang cepat. Nah terusnya lagi, kalau kasus yang banyak meninggal biasanya itu punya penyakit bawaan, terus mereka itu drop banget atau mereka itu udah sepuh jadi mereka tuh drop. Jadi yang di berita itu ya ada benernya, tapi ya ada yang nakut-nakutin menurut aku ya. Jadi intinya COVID itu 80% itu bisa sembuh. eh, Dibilang bahaya ya bahaya, dibilang enggak ya juga enggak. Jadi kuncinya makan yang banyak dan kalian itu tetap happy. Kalian bisa main TikTok atau main apa, yang penting kalian itu happy. Nah kayak gitu. Nah terusnya lagi nih, eh yang tadi aku bilang, misal kalian itu kalau kalau zaman sekarang lo ya, kalau zaman sekarang itu kan isolasi mandiri itu kan udah banyak. Tapi aku yakin kok nggak banyak orang yang bener-bener isolasi mandiri itu bener-bener banyak. Jadi seandainya kalian itu nggak tes, tetapi kalian merasa kalian itu COVID, kalian itu harus pakai masker. Nah kayak gitu ya. Tapi kuncinya pokoknya di sini makan yang banyak, minum vitamin. Terusnya lagi kalau kalian ngerasa diri kalian itu terkena COVID, kalian ngerasa sakit tenggorokan atau batuk, cukup obatin yang kalian rasa. Tapi di sini ada poin penting. Kalau kalian itu drop banget, kalian itu sesak nafas, kalian itu butuh bantuan medis. Nah kayak gitu. Jadi nggak usah takut sama corona. Sekarang corona itu, menurut aku corona itu nggak bisa dihindari, tetapi dihadapi. Jadi nggak ada yang bisa ngehindarin corona, soalnya corona itu kan udah menyebar. Jadi mau kita prokes kayak gimana, kalau emang kita lagi imunnya nggak bagus atau lagi kurang bagus lah badannya ya kan, itu tuh bisa terkena biarpun kalian tuh pakai masker, kalian pakai antiseptik. Nah kayak gitu. Jadi di sini kuncinya makan yang banyak. Corona itu nggak bisa dihindari, tetapi dihadapi. Jadi salam sehat buat kalian semua. Jangan takut, jangan panik. Tetap buat sekarang protokol kesehatan itu lebih penting. Makan yang banyak juga penting. Terus kalau kalian ngerasa kalian itu terkena COVID, kalian itu pakai masker yang benar. Atau kalian itu lagi batuk atau flu, pakai masker yang benar. Kalaupun kalian mau belanja atau mau berobat, kalau kalian ngerasa lagi sakit, pakai antiseptik ya kan. Jadi tangan kalian antiseptik, duit yang kalian pegang itu biar nggak nularin orang lain. Nah kayak gitu, aku bener-bener nerapin kayak gitu. Soalnya di atas itu aku punya semprotan banyak, bahkan di dompet juga ada, bahkan si bintang juga. Kalau mau pergi-pergi tangannya juga aku giniin, si bintang juga aku pakai masker ya kan. Jadi ikhtiarnya itu cuman ya kayak gitu-gitu aja, prokes ya kan. Selebihnya ya dihadapi, nggak bisa hindari si corona itu. Berharap banget corona itu benar-benar pergi.
corona itu benar-benar gak ada lagi, biar kita bisa nata perekonomian kita yang amburadul ya kan. Buat sekarang sih bisa makan itu alhamdulillah, udah nggak mikirin pengen mencapai apa gitu, udah nggak mikirin, yang penting bisa makan, bisa beli susu bintang, nah kayak gitu aja, nggak muluk-muluk ya kan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga corona ini bisa menghilang dari dunia. Terus buat kalian yang belum vaksin, aku berharap banget kalian itu vaksin. Jadi gini ya, aku juga bingung ya, jangan terlalu nyalahin pemerintah. Pemerintah juga udah terlalu pusing ngehadepin ini semua. Jadi pemerintah itu kan lagi gimana? Aku nggak tahu ya soal politik, tetapi aku berharap kalian itu ngebantu pemerintah buat mensukseskan program vaksin dengan cara kalian mau bervaksin. Nah, jadi jangan terlalu pikir berita-berita yang nggak bagus. Jadi vaksin itu ya masih bisa terkena, seenggaknya meningkatkan imun, nah kayak gitu ya kan. Jadi di sini aku mau ngomong kalau aku itu udah vaksin, tapi baru vaksin pertama, dan yang aku rasain, aku nggak ngerasain apa-apa loh, nggak yang ngerasain apa katanya meriang atau apa, aku alhamdulillah nggak. Tapi di sini ada tips. Jadi, kalau misalkan kalian mau vaksin, pastiin kondisi kalian tuh dalam keadaan baik, malam itu tidurnya cukup, sebelum divaksin kalian itu sarapan, nah kayak gitu. Jadi, cukup sekian ya, informasi yang aku kasih tahu ke kalian. Semoga bermanfaat, semoga kalian tetap sehat, semoga ada rezeki terus buat kita semua ya. Capek nih ngomong. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.